Christos anesti ek nekron thanaton patisas, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Kita lihat tidak dari Johannes Calvin. Makanya dengar gereja, orang yang jelas diajar kamu juga kamu ikut. Kalau ada orang ajar kamu bilang buktikan kepada saya kamu mendapat curahan Roh Kudus untuk mengajar. Kalau tidak ada, stop tipu-tipu. Begitu caranya. Kau hanya ikut karena kebetulan kau lahir di itu kelompok. Ikut saja, tidak bisa. Ya, sudah bisa ada, gitu. Ada sudah bisa. Oke, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, malam hari ini kita akan melihat salah satu bidat terparah dari pendeta John Calvin, yaitu apa? Yesus Kristus menderita siksa neraka, menderita siksa di neraka jahanam. Jesus Christ descended into hell and punished by God. Itu kesenangan orang Protestan. Yesus mati mampus di neraka supaya saya bisa masuk surga. Gitu. Tadi mau pulang, sudah dia mau pulang. Misi dua. Gitu ya, orang mau kenapa nggak mualaf? Ya, tidak benar. Saya itu cari kebenaran, bukan soal agama. Kalau Islam benar, saya akan mualaf. Kalau Protestan benar, apalagi. Tapi Katolik yang benar, jadi saya tidak mungkin mualaf. Apalagi jadi Protestan. Oh, no way. Oke, kita fokus ya. Heresi terparah dari John Calvin, Yesus Kristus menderita siksa neraka jahanam. Dalam bagian kredo para rasul, ada bagian ungkapan dan turun ke tempat penantian. Atau bahasa Inggrisnya, He descended into hell. Ya, dia turun ke neraka. Oke. Kita ini bisa berdebat bolak-balik seputar doktrin Calvin tentang baptisan atau predestinasi, tetapi Calvin adalah seorang manifest heretik, jelas-jelas bidat kalau bicara soal Kristus yang turun ke tempat penantian. Kita akan lihat. Dia melanggar Alkitab, bertentangan dengan Alkitab dan semua bapak gereja dalam hal ini, dan kesalahannya patut mendapat perhatian lebih, karena itu menunjukkan retakan dalam teologi sistematiknya. Bagian yang ini, yang nanti kita bahas ini agaknya kurang dibahas oleh para pendeta reformed Calvinis. Saya tunggu di YouTube kayak yang tidak ada. Dia membahas tentang Yesus yang turun ke neraka. Mari kita lihat konteksnya dalam adikarya Master John Calvin, Institutes of the Christian Religion, Book 2, the second book, chapter 16, 18 in full. Buku kedua, bab 16. But apart from the creed, selain dari creed, credo para rasul, we must seek for a surer exposition of Christ's descent to hell. Kita harus mencari kepastian, eksposisi yang pasti tentang Kristus yang turun ke tempat penantian itu. And the word of God furnishes us with one not only pious and holy, but replete with excellent. Oke, kita langsung terjemahkan saja, jangan gaya so bahasa Inggris. Kira-kira terjemahan dari The Institute of Christian Religion itu begini. Tetapi terlepas dari syahadat, kita harus mencari penjelasan yang lebih pasti tentang turunnya Kristus ke neraka, ke tempat penantian. Dan firman Allah memberi kita satu, tidak hanya saleh dan kudus, tetapi penuh dengan penghiburan yang luar biasa. Tidak ada yang dilakukan jika Kristus hanya menanggung kematian jasmani untuk mengintervensi antara kita dan kemarahan Tuhan dan memuaskan penilaiannya. Memuaskan penilaian. In order to interpose and satisfy his righteous judgment. Penghukumannya yang benar, dia harus merasakan beban pembalasan ilahi. Dari situ dia juga perlu bahwa dia harus terlibat seolah-olah dalam jarak dekat dengan kekuatan neraka dan kengerian kematian kekal. It was necessary that he should feel the weight of divine vengeance, pembalasan ilahi. Whence also it was necessary that he should engage, as it were, at close quarters with the powers of hell and the horrors of eternal death. Apaan
Begitu. Kristus menderita kematian kekal dan penderitaan neraka. Begitu ke Calvin. We lately quote from the prophet that the chastisement of our peace, oke, kita terjemahkan dari John Calvin. Baru-baru ini kita mengutip dari Nabi bahwa hajaran damai sejahtera kita dijatuhkan kepadanya. Chastisement of our peace was laid upon him, ini kata-katanya. And he was bruised for our iniquities. Dia dimemarkan karena kejahatan kita, bahwa dia menanggung kelemahan kita. He bore our infirmities, ya. Para penulis, ya, ini tambahan kita orang Katolik. Dia mengutip para nabi ini, ya. Calvin mencoba mengutip para nabi tapi salah kutip, kan. Para penulis kitab suci dan para bapak gereja itu menerapkan nubuatan-nubuatan ini untuk penyalipan, ya, bukan untuk peristiwa di neraka bagi Yesus, bukan kutuk penghukuman apapun di neraka, ya. Oke, terus kita lanjutkan terjemahannya. Jadi dia kutip yang para nabi, dia mengambil luka-luka kita. Ungkapan yang akrab bahwa seperti sponsor dan penjamin bagi yang bersalah dan seolah-olah tunduk pada kutukan, dia melakukan dan membayar semua hukuman yang harus dituntut dari mereka. Satu-satunya pengecualian adalah bahwa rasa sakit kematian tidak dapat menahannya. Oleh karena itu tidak ada yang aneh dan dalam dikatakan bahwa dia turun ke neraka, melihat dia menanggung kematian yang ditimpakan kepada orang jahat oleh Tuhan yang marah. Adalah sembrono dan konyol untuk keberatan bahwa dengan cara ini tatan itu diselewengkan. Tidak masuk akal bahwa suatu peristiwa yang mendahului penguburan harus ditempatkan setelahnya. Tetapi setelah menjelaskan apa yang dialami Kristus di mata manusia, pengakuan iman dengan tepat menambahkan penghakiman yang tidak terlihat dan tidak dapat dipahami. Jadi menurut Calvin intinya, salib sebagai penghakiman yang terlihat tidak cukup, ya. Calvin mengatakan salib itu belum cukup. Kristus harus menderita di neraka, gitu. Masuk neraka lu supaya Calvin bisa masuk surga, begitu. Karena Calvin seharusnya yang masuk neraka, bukan? Begitu. Di mana which he endured before, yang dia tanggung di hadapan Allah untuk mengajarkan kita bahwa tidak hanya tubuh Kristus yang diserahkan sebagai harga penebusan, tetapi bahwa ada harga yang lebih besar dan lebih baik, bahwa dia menanggung dalam jiwanya siksaan manusia yang dikutuk dan hancur. Ngeri sekali, ya. Jadi setelah menderita di dalam tubuhnya di kayu salib, jiwa Kristus menderita siksaan orang terkutuk di neraka. Saking Calvin mau ngebet masuk surga, Yesus kamu masuk neraka saja. Jadi saudara-saudari, apa yang sebenarnya bisa kita pelajari di sini? Pada dasarnya, doktrin Calvin tentang penal substitution, hukuman pengganti, change, penal substitution, masalahnya di situ. Ya. Ini bukan doktrin ini ditolak oleh Katolik. Katolik tidak mengenal penal substitution. Ya. Jika kita memahami atonement secara sederhana sebagai substitution, penggantian saja, Yesus hanya ganti kita duduk manis, Yesus yang menderita. Begitu. Itu prinsip Protestansi, prinsip Calvin. Kita duduk manis, baring, Yesus lu rosso di situ, lu rosso bibir di neraka. Begitu. Kita mengalami kesalahan yang telah dilakukan Calvin. Jadi kalau hanya sekedar substitusi, itu kita salah seperti yang dilakukan Calvin. Karena orang berdosa pantas menerima kematian jasmani dan siksaan rohani di neraka. Kita juga harus mengharapkan bahwa Kristus sebagai penebus kita juga harus mengalami kematian fisik dan siksa di neraka. Oke, penalaran seperti ini memang logis, ya. Karena orang berdosa harus mengalami siksa di neraka, kan? Jadi Kristus yang menggantikan kita, dia juga harus disiksa di neraka dong. Ya, iya kan? Logis kan? Tetapi tidak benar. Logis belum tentu benar, saudaraku. Tidak benar karena justru bertentangan dengan semua yang dikatakan dalam perjanjian baru tentang pengorbanan Kristus yang sekali untuk selamanya. Turun ke tempat penantikan itu bagaimanapun juga tidak bersifat punitatif, ya. Yesus, he descended into hell, itu bukan untuk menderita siksa neraka. Sorry Calvin, ya. Kau yang seharusnya turun ke situ. Sesuatu bukan tindakan Yesus turun ke tempat penantian itu bukan tindakan punitatif yang bersifat menghukum, tetapi tindakan triumfalistik,
penuh kemenangan seperti yang digambarkan oleh para rasul dan diilustrasikan di ribuan gereja baik timur maupun barat. Makanya Protestan itu jangan cepat-cepat ke rusak lukisan dan patung begitu. Dan di situ juga wahyu Tuhan bisa disampaikan melalui seni rupa dan seni lukis. Ya, ada lukisan-lukisan Yesus, he descended into hell, itu dia turun dengan kemenangan triumfalistik, pegang Abraham, pegang Adam, ayo kita masuk ke surga gitu. Perkasa turun di neraka, bukan pilih sana supaya menderita siksa neraka supaya Calvin bisa masuk surga. Calvin ini enak-enak saja. Turun ke tempat penantian sebagai kemenangan Kristus sesuai dengan ajaran Santo Petrus, paus pertama kita. Kristus memberitakan Injil bahkan kepada orang mati. Eis toto gar kai nekrois evangelion. Eis toto gar kai nekrois. Nekrois itu orang mati. Evangelion. 1 Petrus bab 4 ayat 6. Ya. Yesus tidak terbakar dalam api neraka. No Calvin. Dia menghancurkan gerbang neraka, menghancurkan belenggu maut, memberitakan kemenangannya, dan membebaskan orang benar dari perjanjian lama. Itulah iman Katolik dan Apostolik yang kudus dalam segala keindahannya. In its full beauty. Begitu. Ya. Jadi teori penal substitution dari doktrin atonement Calvin ini jelas salah. Kristus mati bagi kita, tapi itu bukan pertukaran sederhana. Kristus menggunakan bahasa partisipasi. Sampai di sini kita tahu bahwa karena menganut nominalisme, Luther, Calvin, Zwingli menolak partisipasi. Itu poinnya. Ya. Kita harus menjadi di dalam Dia, in Him, dan kita juga harus memikul salib loh, begitu. Kita tidak pangku kaki loh, Yesus kau pikul salib di situ, kau menderita di situ supaya saya segera masuk ke surga. Tidak. Kristus tidak memikul salib sehingga kita tidak perlu memikul salib lagi. No. Dia berulang kali memanggil kita untuk memikul salib. Ya. Hidup kita sejokjanya menjadi cruciform. Perjanjian baru terus-menerus memanggil kita untuk menderita dalam keserupaan dengan Kristus. Sekali lagi, ini bukan pertukaran yang bersih. Oke, James, saya masuk neraka, kau bebas di situ ya. Pikir Calvin seperti itu. Bukan. Ini bukan Yesus menderita sehingga kita tidak perlu menderita. No. Sebaliknya, kita berpartisipasi dalam penebusannya. Partisipasi, kata kuncinya sih. Ini juga merupakan bahasa Santo Paulus. For it has been granted to you that for the sake of Christ, you should not only believe in Him, but also suffer for His sake. Ya. Kamu tidak hanya percaya saja, no, Protestan yang penting percaya Kristus, kan tidak. Also suffer for His sake. Juga harus menderita demi Dia. Filipi bab 1 ayat 29. Now I rejoice in my sufferings for your sake. Saya bergembira dalam penderitaanku karena engkau. And in my flesh I complete what is lacking in Christ's afflictions for the sake of His body, that is the church. Kolose bab 1 ayat 24. Oke, kita terjemahkan dulu ya. Banyak yang saya juga Inggris jatuh bang. Sekarang aku bersuka cita dalam penderitaanku demi kamu, dan dalam dagingku aku menyelesaikan apa yang kurang dalam penderitaan Kristus demi tubuhnya, yaitu gereja. Kolose bab 1 ayat 24. Nah, bagi Anda semua pengagum Calvin yang ada di sini, cobalah untuk perlahan-lahan membolak-balik surat-surat Paulus. Coba yang sola scriptura, perlahan-lahan bolak-balik surat-surat Paulus dan mencatat munculnya kata-kata berikut. In Him, di dalam Dia, dan in Christ, di dalam Kristus. In Him, in Christ. Ingat, di dalam Dia, di dalam Kristus. Bisa gunakan program yang apalah, searching pakai komputer apa segala. Tekan tombol pencarian, tinggal cari in Him, in Christ. Anda akan segera melihat bahwa in Him dan in Christ adalah kategori soteriologis universal bagi Santo Paulus. Bukan justification atau regeneration, tapi participation. Justification, regeneration, tapi participation. Menurut kekristenan Katolik, Christian salvation involves the vindication of Christ's unjust death on the cross.
penyelamatan umat Kristen itu mencakup pembenaran dari kematian Kristus yang tidak adil di kayu salib. Tetapi Allah tidak membenci putranya sendiri. Mustahil, mustahil bin mustahil. Astagfirullah kalau itu terjadi. Tuhan tidak berpaling dari putranya sendiri. Luther memperkenalkan ketegangan palsu ini, dan itu telah menyebabkan bidat Calvin yang menyedihkan. Santo Paulus berbicara tentang mengatasi kematian sebagai kemenangan sejati Kristus, bukan dia sebagai anak yang dicambuk oleh bapaknya sendiri. Tidak, no. Nah, kita cukup sampai di sini dulu. Tangkap bahwa Calvin itu suruh perintah Yesus masuk neraka, bos, lu masuk neraka supaya saya bisa masuk surga. Seperti itu, dan itu ditolak. Penal substitution, bukan doktrin gereja Katolik. Nah, silakan. Sudahkah saya memberikan gambaran Calvin dengan benar? Tanya pendeta reform kalian. Yang kedua, jika Anda reform yang setuju dengan Calvin, apakah kamu yang benar-benar setuju? Kalau demikian, bagaimana pandangan yang seperti ini tidak merendahkan makna salib itu sendiri? Salib tidak cukup sehingga Yesus harus turun ke neraka. Jika Anda beragama Katolik, yang tentu saja tujuan saya menjelaskan ini, bagaimana model partisipasi penebusan memungkinkan Anda untuk lebih memahami keselamatan kamu sendiri. Ingat, kita tidak rebahan lalu Tuhan datang kok naik ke surga, ya. Hentikan pemahaman seperti itu. That's it for our today.